Tahukah kalian siapa Johannes Kepler itu? Ya, Johannes Kepler ialah asisten Tycho Brahe, yaitu seorang astronom yang telah mencatat puluhan tahun mengenai posisi planet-planet yang ada di alam semesta ini. Lantas, apa aja ya yang ditemui Johannes Kepler ini dari observasi beliau mengenai planet tersebut? Nah, kemudian hal ini akan dilanjutkan melalui presentasi kali ini yang akan membahas tentang hukum Kepler. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Sela Lesya Mesa sebagai moderator dan juga presenter yang akan ditemani oleh dua rekan saya yaitu Friska Sahwah Nabila dan juga Wildan Fadil Nazarudin. Kami perwakilan dari Universitas Siliwangi. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Dalam model heliocentris Copernicus, matahari dianggap berada pada pusat tata surya dengan bintang-bintang terletak pada bulatan angkasa dan berputar mengelilingi matahari. Pada bintang-bintang dan matahari, terdapat planet-planet termasuk bumi yang berputar mengelilingi matahari dalam masing-masing orbit dengan lintasan orbit berbentuk lingkaran. Bumi dan planet-planet lain yang bergerak di sekitar matahari dengan kecepatan sudut putar yang berbeda-beda. Dan model Copernicus tentang orbit planet ini kemudian disempurnakan oleh Johannes Kepler. Johannes Kepler melakukan analisis matematis atas data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan teleskop astronomi Brahe. Hasil analisis matematis yang dilakukan Kepler menghasilkan suatu kesimpulan bahwa lintasan orbit planet adalah berupa elips dan bukan lingkaran. Elips merupakan suatu bangun datar berbentuk lonjong ditandai oleh sumbu mayor dan sumbu minor. Apa itu hukum Kepler? Hukum Kepler merupakan kumpulan dari 3 hukum dasar gerak planet yang dirumuskan oleh Johannes Kepler pada abad ke-17. Hukum ini menggambarkan bagaimana planet-planet dalam tata surya bergerak mengelilingi matahari. Hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler mengatakan bahwa lintasan planet berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Hukum ini menyatakan bahwa orbit planet berbentuk elips bukan lingkaran. Hukum Kepler ini dipublikasikan sekitar tahun 1609. Menurut hukum 2 Kepler berbunyi bahwa garis penghubung planet ke matahari menyapu luas daerah yang sama dalam selang waktu yang sama, di mana kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari, yaitu titik aphelion, dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari, yaitu titik perihelion. Jadi, kecepatan orbit maksimum planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum planet ketika berada di titik aphelion. Baik, kita lanjut ke hukum yang ketiga, yaitu hukum 3 Kepler atau dikenal juga dengan sebutan hukum harmonik. Hukum 3 Kepler ini mengatakan bahwa pangkat 2 planet mengelilingi matahari itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut ke matahari. Dalam matematis, hukum ini dapat dituliskan seperti pada gambar, yaitu T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3, di mana T ini merupakan periode revolusi, yaitu waktu yang dibutuhkan planet untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Sedangkan R adalah jarak rata-rata orbit dari planet. Dari hukum tersebut, kita dapat mengetahui bahwa semakin dekat planet dengan matahari, maka waktu yang dibutuhkan planet untuk mengelilingi matahari itu akan semakin singkat. Dan sebaliknya, jika semakin jauh planet dari matahari, maka waktu revolusinya akan semakin lama. Baik, selanjutnya untuk contoh soal,
Ada dua buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari yaitu 24 hari, maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah. Untuk penyelesaiannya itu diketahui di soal bahwa RP berbanding RQ-nya itu adalah 4:9 dan untuk 24 hari itu merupakan TP-nya. Yang ditanyakan itu adalah TQ-nya. Selanjutnya kita dapat memasukkan ke dalam rumus seperti pada gambar. Untuk TP-nya kita ganti dengan 24 hari, untuk RQ dan RP-nya kita ganti dengan 9 dan juga 4. Selanjutnya untuk yang ruas sebelah kiri kita pangkat 2 kan, dan untuk ruas yang sebelah kanan kita pangkat 3 kan. Selanjutnya untuk itu kita langsung operasikan menjadi TQ kuadrat sama dengan 6561. Maka TQ-nya yaitu akar dari 6561 yaitu 81 hari. Jadi periode planet Q mengelilingi matahari yaitu selama 81 hari. Itu tadi pembahasan mengenai hukum Kepler. Jadi, dari presentasi kami ini dapat disimpulkan bahwa tata surya merupakan kumpulan dari semua benda langit yang terdiri atas sebuah bintang, yaitu matahari sebagai pusatnya, dan juga semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, termasuk planet-planet. Yang dimana semua planet-planet ini mengelilingi matahari mengikuti hukum Kepler yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih buat semua penonton yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.